Coba lu tebak, apa perdagangan ilegal paling besar di dunia? Pasti lu bener kan kalau jawab narkoba. Tapi sebenarnya bukan. Piala ini sebenarnya ada di tangan pemalsuan barang yang ngasilin jumlah transaksi 1,1 triliun dolar setiap tahun. Ya gimana nggak gitu? Kalau lu bisa langsung lihat ratusan barang palsu ditawar ibu-ibu di pasar terdekat, harganya juga nggak ngotak. Yang tadinya harga branded ratusan juta bisa cuman serendah puluhan ribu. Terus baru perdagangan ilegal kedua terbesar adalah narkoba yang nyentuh 600 miliar dolar. Selama ada orang yang mau hal kayak gini, emang masih bakal jalan sampai dunia berakhir. Nah, pergi ke top 3 di list ini, lu bisa lihat hal yang aneh banget, yaitu oknum-oknum dari grup tertentu memperjualbelikan pasir secara ilegal di mana-mana. Ya, pendengaran lu nggak rusak. Beneran ada yang namanya black market trade yang memiliki jumlah transaksi 300 miliar dolar secara konsisten. Di balik pasir yang sering lu mainin di pantai itu ada para mafia yang lewatin hukum, untuk pemerintah, dan bahkan ngebunuh sesama manusia, semua demi sebuah pasir. Setelah video ini selesai, gua jamin otak lu tentang pasir bakal berubah 180 derajat. Siap-siap karena ini bakal lebih dalam dari yang lu kira. Pasir adalah sumber daya alam yang paling banyak diekstrak kedua di dunia setelah air. Lu bayangin aja, lebih dari 50 miliar ton pasir setiap tahunnya diekstrak dari alam. Oke, mungkin lu mikir, pasir buat apa sih? Kok bisa sampai jadi perdagangan ilegal terbesar ketiga? Emang sespesial apa sih pasir itu? Nah, jangan salah, pasir itu bukan cuman buat bikin istana-istana di pantai doang, dan gak semua pasir itu berguna. Biasanya setiap pasir ada tingkat kemurnian masing-masing. Dengan tingkat kemurnian terendah kayak pasir biasa warna coklat, biasanya yang nyampur sama tanah liat, berarti bahan gak guna. Dan tingkat kemurnian tertinggi kayak pasir silika warna putih yang diproses khusus bisa setara sama emas. Gini, secara garis besar ada dua jenis pasir yang perlu tahu. Pertama, pasir gurun. Ini pasir yang sering lu lihat di film-film. Bentuknya halus, butirannya bulat kayak bola. Kenapa? Karena dia udah ketendang angin dan kegesek-gesek terus selama ribuan tahun. Nah, karena bentuknya bulat ini, pasir gurun itu nol besar nilainya kalau buat konstruksi. Dia nggak bisa nyatu atau ngunci dengan kuat kalau dijadiin beton. Lu coba aja nyusun bola-bola jadi menara. Susah kan? Makanya di Dubai yang gurunnya segede gaban aja, mereka malah impor pasir dari negara lain buat bangun gedung-gedung megahnya. Di nomor 2 baru ada bintangnya, pasir sungai dan pasir laut. Pasir jenis ini itu butirannya kasar, tajam dan bersudut kayak pecahan kaca kecil gitu. Bentuknya yang tajam ini yang bikin dia bisa saling mengunci satu sama lain dengan super kuat kalau dicampur semen dan air buat jadi beton. Makanya semua gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, jalan raya yang mulus, jembatan yang panjang, itu semua mayoritas dibikin dari beton. Dan bahan dasar betonnya ya pasir. Tanpa pasir sungai atau pasir laut nggak bakal ada yang namanya gedung atau jalan tol Pak Jokowi. Dan nggak cuma buat beton, kaca jendela, layar smartphone, panel surya, chip komputer, deterjen, kosmetik, sampai pasta gigi, itu semua bahan dasarnya dari pasir silika yang biasanya juga diambil dari sungai atau laut dan punya tingkat kemurnian tertentu. Pasir silika ini bisa jadi sangat mahal, bahkan ada yang harganya setara emas kalau kemurniannya tinggi banget buat kebutuhan teknologi canggih. Pasir itu kayak darah di balik peradaban modern kita. Lu pakai HP, lu injak jalan, lu tinggal di rumah, itu semua ada partisipasi pasir di dalamnya. Terus kenapa sesuatu yang kelihatannya sepele dan banyak banget kayak pasir ini malah jadi komunitas ilegal yang gila-gilaan? Jawabannya itu logika mafia. Pertama, pasir itu nggak semuanya sama. Seperti yang tadi gua bilang, pasir gurun itu halus banget dan nggak cocok buat konstruksi karena bentuknya bulat. Yang dicari itu pasir sungai atau pasir laut yang sudutnya tajam, jadi bisa saling mengunci dengan baik buat beton. Dan pasir jenis ini nggak bisa diproduksi ulang secepat kebutuhan manusia. Nggak beruntungnya juga, bumi butuh jutaan tahun buat bikin butiran pasir itu. Sementara kita udah nyampe 8 miliar penduduk dan terus nambah setiap hari bangun gedung baru. Kedua, kebutuhan global yang gila-gilaan. Negara-negara maju dan berkembang kayak Cina, India, atau bahkan negara-negara di Timur Tengah itu lagi gila-gilaan membangun infrastruktur. Mereka butuh triliunan ton pasir setiap tahun. Sayangnya pasokan legal nggak cukup atau harganya mahal banget karena birokrasi dan regulasi lingkungan. Nah, disinilah para mafia pasir hitam muncul. Mereka ngeliat ini sebagai peluang emas
jelas. Daripada ngurus izin legal yang ribet, bayar pajak, dan ngikutin aturan lingkungan yang ketat, mending mereka keruk aja secara ilegal. Lebih cepat, lebih murah, dan cuannya gede banget. Gimana caranya para mafia pasir ini nginain pemerintah dan tetap beroperasi? Ya jawabannya mereka punya taktik kotor lah. Pertama, penyuapan. Ini udah kayak menu wajib. Petugas pemerintah, polisi lokal, atau pejabat desa disogok biar tutup mata. Jadi operasi pengurukan ilegal ini bisa jalan mulus tanpa ada yang ngerecokin. Money talks. Kedua, operasi sembunyi-sembunyi dan di area terpencil. Mereka beroperasi di malam hari, di lokasi-lokasi terpencil di sungai atau pantai yang susah dijangkau pengawas. Truk-truk pengangkut pasir juga sering pakai plat nomor palsu atau bahkan tanpa plat nomor biar nggak terlacak. Ini kayak lu main stealth game, nyelinap biar nggak ketahuan musuh. Ketiga, ancaman dan kekerasan. Kalau ada warga lokal yang protes atau aktivis lingkungan yang ngerecokin, mereka nggak segan-segan pakai kekerasan. Preman-preman bayaran dikerahkan buat nakut-nakutin. Bahkan ada sampai kasus pembunuhan. Ini udah kayak mafia di film-film. Cuma bedanya ini cuma demi pasir. Keempat, memanfaatkan celah hukum dan area hitam putih. Di beberapa negara, regulasi soal pengurukan pasir ini masih abu-abu atau penegakannya lemah. Mafia manfaatin ini buat beroperasi di zona aman mereka. Bahkan kadang mereka punya izin legal tapi disalahgunakan. Misalnya izin buat keruk sedikit, malah keruknya ribuan ton. Terus negara mana aja sih yang jadi sarang perdagangan ilegal pasir ini? Di Asia Tenggara ada negara kayak Kamboja, Malaysia, dan bahkan Indonesia yang termasuk sebagai pengekspor ilegal pasir yang besar, terutama ke negara-negara kayak Singapura dan Cina yang lagi gila-gilaan bangun gedung. Di India juga parah banget kasusnya, bahkan sering disebut kandang mafia pasir di sana. Nah, dampak dari perdagangan pasir ilegal ini nggak main-main, jauh lebih buruk dari sekedar kerugian ekonomi. Pengurukan pasir ilegal itu bikin erosi pantai parah, bisa bikin pulau-pulau kecil tenggelam, sungai jadi kering atau justru banjir, dan merusak ekosistem laut tempat ikan-ikan dan makhluk hidup lainnya tinggal. Ini kayak lu ngancurin map di game cuman buat ambil resource secara ilegal, tapi mapnya rusak permanen. Kalau pantai atau sungai dikeruk terus-menerus, benteng alami buat ngelindungin daratan dari gelombang pasang atau banjir itu hilang. Jadi desa-desa di pesisir jadi rentan kebanjiran dan infrastruktur kayak jembatan atau jalan bisa runtuh. Para nelayan atau petani yang hidupnya bergantung pada sungai dan laut mendadak kehilangan mata pencaharian mereka karena ekosistemnya rusak. Mereka jadi miskin dan terpaksa pindah. Dampak sosial juga bisa parah banget. Kayak yang gue bilang tadi, ini sering memicu konflik antara mafia dengan warga lokal atau aktivis. Nyawa bisa melayang cuman demi pasir berkilau. Kalau hal ini terus-terusan terjadi, kita bakal ngalamin kelangkaan pasir yang parah banget. Dengar kata-kata itu emang aneh dan kelihatan kayak nggak ada masalah sama sekali, tapi sebenarnya bisa ngebuat efek domino yang ngancurin peradaban. Mungkin harga semen dan beton bakal melonjak gila-gilaan, bikin pembangunan jadi susah dan mahal. Bahkan perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut bisa diperparah karena perlindungan alami pantai udah nggak ada lagi. Jadi pasir itu bukan sekedar pasir yang lu injek-injek di pantai dan buat istana bareng pacar. Di balik butiran-butiran kecil itu ada industri raksasa yang bergerak, ada mafia yang berkuasa, ada lingkungan yang hancur, dan bahkan ada nyawa yang melayang. Intinya penting buat kita semua sadar kalau setiap sumber daya alam itu berharga dan harus dikelola dengan bijak. Jangan sampai keserakahan beberapa oknum bikin bumi kita jadi rusak parah dan generasi selanjutnya nggak bisa lagi nikmatin pantai atau tinggal di rumah yang aman.